Saya dengan sesuai pikiran akalmu yang picik dan kerdil itu selalu mengatakan orang Kristen salah menyembah Anda itu kafir karena Anda tidak bisa jelas apa yang Anda sembah. Silakan. Ini masih pelan-pelan, belum, ini masih 25%, belum saya gas Anda. Menangis Bombay biasa saya buat, tapi saya akan edukasi dan terarah pembicaraan saya. Silakan. Oke, jadi tidak ada perlawanan, tidak ada bantahan kalau yang digantung di salib itu adalah makhluk terkutuk dan itu adalah sembahannya Pak Pipo. Teman-teman, kita lihat bagaimana Pak Pipo mencoba untuk kuat, padahal sebenarnya hatinya sudah mulai menangis. Sekali lagi saya katakan bahwa di dalam Islam yang terkutuk itu iblis. Di dalam pengajaran orang Yahudi, iblis itu posisi yang terkutuk. Bahkan Yesus mengatakan iblis itu adalah makhluk kutuk. Tetapi Paulus sebagai pendiri agama Kristen itu mencoba untuk melantik yang terkutuk ini sebagai sembahannya pengikutnya. Makanya Kristen ini menyembah yang terkutuk ini dengan alasan dosa-dosa mereka itu diampuni oleh si kutuk. Ini poin, kalau di Islam pencipta langit dan bumi itu maha mulia, tak ada bandingannya. Pencipta langit dan bumi itu maha suci, subhanahu wa ta'ala, dan maha tinggi. Dan juga itu adalah sifat yang digelari kepada pencipta yang disembah oleh orang Yahudi. Yesaya 5 nomor 16. Amma yaquluna uluwan kabira. Jadi Allah itu maha agung, tidak ada bandingannya, maha agung, maha tinggi, maha perkasa. Sedangkan sekali lagi yang disembah oleh Pak Pipo ke gereja, jingkrak-jingkrak menurut dia tadi, jongkok, duduk, berdiri, jongkok, duduk, berdiri, salto, kayang, tari balet, itu adalah sosok yang digantung terkutuk di atas salib. Bangga Pak Pipo itu, bangga sekali dia, senang kali dia. Padahal sudah diajarkan, yang terkutuk itu iblis. Yang terkutuk itu iblis. Yang dikutuki oleh Tuhan itu iblis. Di dalam kitab Kejadian 3, iblis itu digambarkan seperti ular berjalan dengan perut. Ini Pak Pipo sebentar lagi dia jalan dengan perut. Karena kita lihat bahwa di dalam Bible yang dikutuk itu iblis. Terkutuklah engkau akan berjalan dengan perutmu. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus atau orang yang digantung di atas salib. Tak ada penyangkalan di situ, nggak ada penyangkalan. Malah lari ke jin, malah lari ke setan. Iblis terkutuk, jin terkutuk, tidak. Kalau mereka kemudian taat kepada Allah ya tidak terkutuk. Sedangkan yang menjadi iblis di dalam Kristen itu malaikat, lebih parah lagi. Kalau di Islam yang menjadi setan itu adalah jin. Jin yang menjadi setan. Kalau di Kristen malaikat yang jadi setan. Ya kalau saya sih lihatnya ya Pak Pipo yang jadi setan. Kenapa? Karena Pak Pipo menyembah kepada makhluk yang terkutuk. Sekali lagi saya katakan, pencipta langit dan bumi itu maha suci, mustahil terkutuk. Sedangkan yang disembah Pak Pipo di gereja sambil tari balet, itu adalah sosok yang mati terkutuk. Dengan kata lain, Pak Pipo adalah penyembah makhluk terkutuk. Demikian. Anda nafsu dan pikiranmu bicara. Anda retorika, lalu Anda halusinasi tentang hidupmu. Saya merasa kasihan melihat Anda. Retorika Anda jelaskan, nafsu yang bicara. Maka dengan demikian, Anda itu, bro, sebenarnya apa yang Anda uraikan itu semua berpaling kepada Anda. Itu penderitaanmu. Tidak dibantah Anda katakan
Karena kita masuk tentang diskusi yang kita uraikan, bukan diskusi. Sebenarnya Anda itu bukan diskusi namanya. Anda menimpulkan karena Anda tidak bisa berdiri dan hidup di dalam apa yang Anda imani. Lalu Anda akan berporos, akan datang kepada orang lain. Anda tidak bisa berdiri secara tegap uraian Anda di dalam hidup Anda. Karena edukasi yang Anda uraikan itu di dalam hidup Anda tidak bisa barangkali, maka Anda memerlukan apapun itu. Lalu Anda katakan tentang setan tadi, maka setan pun kamu nggak mengerti atau mengerti. Kalimat yang saya uraikan tadi, tidak kuciptakan manusia dan jin hanya untuk menyembah, ini menyembah. Kalau dari kalimat ini mungkin saya salah luruskan. Bagaimana dia kalau tidak diciptakan jin dan manusia? Apa Tuhan itu? Tuhan Anda itu tidak ada untuk disembah? Dari kalimat itu. Bagaimana Anda menyembah Tuhan Anda? Cara gimana? Anda jelaskan supaya Anda boleh cerdas sedikit. Jangan picik dan kerdil. Bagaimana setan itu menyembah? Coba jelaskan setan itu bagaimana, iblis itu, setan itu, atau iblis itu, atau jin. Anda katakan cara menyembah. Edukasi dan paparan Anda yang Anda uraikan, saya katakan sekali lagi pada Anda, hanya orang-orang yang tidak mengerti tentang hidup yang mau mendengar Anda bicara. Karena Anda retorika, kebohongan, penipuan, lalu hampa. Anda itu hidup halusinasi menguraikan sesuatu. Kalau kita masuk kepada materi tentang firman Tuhan, Quran dan hadis, Alkitab atau Bible, tidak ada yang mau kita diskusikan terhadap penjelasan Anda. Lalu Anda katakan setan pun bagaimana menurut Quran Anda, menurut hadis Anda, atau jin, kamu tidak memahami. Anda jelaskan dulu sedikit, paling tidak ada secara garis besar. Maka saya akan uraikan jin dan setan atau hantu bola kuntilanak di dalam Alkitab. Baru kita masuk diskusi yang akan kita pahami dua sisi ini. Jelaskan dulu bagaimana jin menyembah, bagaimana manusia menyembah. Di mana kebenarannya? Kalau ada kebenarannya, uraikan, paparkan supaya Anda jangan retorika, jangan pembohong dan pembual di dalam narasi Anda. Ini hampir 30%, belum sampai 50 saya diskusi dengan Anda. Anda bisa saya buat 10 menit tumbang, tapi saya tidak akan mau itu lagi, karena kemarin ini akan saya pelihara sementara dulu supaya ada edukasi. Silakan. Baik Ferguson, jadi Anda tidak sedikit pun membantah data di dalam Bible Anda kalau Anda itu menyembah sosok yang terkutuk. Kristus telah menebus Kristen. Anda jelaskan dulu jin. Jin itu gimana nembah, manusia cara menyembah. Supaya kau menyembah itu gimana cara Anda menyembah Tuhan Anda supaya Anda tahu atau ngerti barangkali. Silakan. Jangan kemana-mana. Baik Ferguson. Jadi begini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku Tuhan Allah tidak menciptakan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku. Jadi ada perintah kepada jin untuk beribadah. Ada perintah kepada malaikat untuk beribadah. Cara beribadahnya tanya kepada jin. Tanya kepada jin. Karena perintah itu datang. Bukan kamu jinnya. Bukan saya. Saya bukan jinnya, saya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Saya adalah manusia, insa, manusia. Sedangkan Anda adalah penyembah makhluk terkutuk. Gitu Ferguson. Jadi ketika kalimat yang mengatakan tidak kuciptakan jin hanya menyembah, kenapa diuraikan itu? Ada nggak tahu cara wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi iblis tadinya itu adalah makhluk yang suci. Sebelum Adam dicipta, iblis itu adalah makhluk yang taat kepada Tuhan. Bahkan orang Kristen menyebutnya malaikat. Cara menyembahnya jin itu tanya gimana? Kepada jin. Langsung ke jin tanya. Kan kamu jinnya. Jangan nyerang pribadi Ferguson, nggak bagus. Nah jadi gini,
Ketika Anda mencoba mencari pelampung di Islam terkait dengan jin, bukan pelampung. Ngapain Anda retorika? Anda uraikan retorika. Anda berretorika. Anda menghayal. Itu Anda tidak akan halusinasi. pernah bisa menolong Anda. Kenapa? Karena terbukti. Jadi kenapa dikatakan menembak? Jin itu menembak, cara jin itu menembak gimana? Sama seperti kalian. Bukan sama. Anda makan uraikan anjing, dulu, jelaskan makan dulu. tikus, makan balau, Tidak makan makanan persembahan kepada berhala-berhala. Menembak. Bagaimana jin itu menembak? Bagaimana manusia menembak? Beribadah menyembah kepada Allah itu melalui ajaran para nabi. Sedangkan jin itu adalah makhluk gaib. Contohkan, kamu menembak Tuhanmu. Gimana cara menembak Tuhanmu? Saya menyembah sama seperti Yesus, sujud, berdoa dan seterusnya, sama seperti Yesus. Tidak jingkrak-jingkrak, tidak tari balet. Kalau Pak Ferguson ini kan kok di gereja tari bebek. Anda itu kadang-kadang begini, bro. Diam dulu, ini giliran saya daripada Anda saya turunkan. Anda udah berumur, tapi bicaranya nggak lebih dari Tadi katanya saya baru kelas 2 SD. Jangan jilat ludah Anda sendiri karena panik. Jadi saya simpulkan, Saudara Ferguson. Saya simpulkan, Saudara Ferguson. Diam dulu kau, Jormang, Gumang, maaf, Jumah. Anda uraikan dulu tentang Anda menembak Tuhan Anda, jin bagaimana menembak. Kalau kamu tidak bisa uraikan menembak. Kami menyembah kepada hakikat pencipta yang maha suci, maha tinggi. Itu kesimpulannya. Cara penyembahan maha nanti tinggi, kita bahas. maha suci, siapapun mengerti. Cara penyembahan nanti kita bahas. Bukan tema itu yang sedang kita bahas. Ini kan menembak, Anda jangan Anda tunjukkan di sini, Saudara Ferguson. Cara menembak menurut hidup Anda, menurut uraian Anda. Bagaimana yang disembah, sembahan yang mulia yang sedang kita bahas ini. Bukan cara beribadah. Jangan lari. Kalau Anda katakan hanya retorika jadi pembicaraan. Tidak bisa dong. Tuhan saya subhanahu wa ta'ala, kau ciptakan Tuhan maha suci, maha tinggi. Itu Tuhan saya. Tuhanmu dengan Anda pahami. Saya pun memahami, paling tidak dapat edukasi dari Anda. Kenapa Anda tidak membahas tentang Tuhan Anda yang terkutuk itu? Kenapa? Cara menembak Anda. Jangan cara menyembah. Karena Anda menarik itu. Yang Anda sembah itu adalah makhluk terkutuk. Kenapa Anda nggak sembah? Jelaskan dulu cara Anda menyembah. Bagaimana? Tidak ada cara menyembah yang sedang kita bahas di sini. Tidak, kita sedang bahas di sini. Yang kita bahas di sini sembahan. Anda sembahan dari dulu botol-botol nggak ngerti nggak apa yang Anda uraikan. Maka dengan demikian, Bro Juma, Anda hidupkan dulu sesuatu edukasi tentang modal Anda mulut. Menjadi orang lain mendengar Anda. Ferguson, Anda cuma modal mulut. Banyak keluar-keluar. Congor Anda kebanyakan makan congor babi. Nah, beginilah Ferguson. Inilah yang kita bahas, Ferguson. Justru itu yang kita bahas ini adalah Tuhan yang mulia versus Tuhan yang terkutuk. Iya, mulia yang Anda katakan dari uraian saya sudah jelas. Subhanahu wa ta'ala. Jin itu menembak gimana cara jin menembak gimana cara jin kabira. Maka Anda katakan tadi, oleh karena itu bagaimana Anda menjelaskan itu supaya Anda ngerti adalah hakikat yang maha suci, maha tinggi. Bro. Sedangkan yang disembah Ferguson, jelaskan dulu arahnya kemana menembak, cara Anda menembak Tuhan Anda. Supaya jangan retorika dan Anda uraikan itu semuanya tidak ada. Maka saya katakan dengan Anda, kalau ada kebenaran yang Anda uraikan, bisa jadi saya nanti coba naikkan Paulus ke sini biar saya diskusi dengan Paulus. Kamu tidak ada ilmu. Diam kau ngomong. Diam ngomong. Kamu cebok aja dulu air 1 sendok. Kan udah mulai kamu menjadi katamu dan kata-katamu. Kita bahas tentang kemuliaan Tuhan, malah bahas tata cara beribadah. Iya. Dari mana kau tentang kemuliaan Tuhan Anda kalau nggak kau ngerti cara menyembah Tuhanmu? Cara menyembah Tuhanmu ngerti? Sudah bau tanah, sedikit lagi meninggal dunia kau gini cara diskusinya. Kita sedang membahas tentang hakikat sembahan. Homang, hakikat homang mungkin barangkali nggak ngerti apapun Anda tentang. Tuhanmu itu yang kau sembah itu makhluk terkutuk, itu yang kau bahas. Caramu menyembah Tuhanmu, gimana cara Anda menyembah Tuhanmu? Kenapa cara beribadah? Kenapa cara menyembah? Kenapa cara menyembah? Hidupmu aja dan uraianmu tentang hidup Anda pun nggak ngerti, tapi kenapa datang kepada orang lain. Hidupmu. Mengapa kamu tidak bisa hidup tanpa Bibel, tanpa Alkitab tidak bisa kamu hidup? Bahas hidupku? Manusia terkutuk.
Ferguson, yang kita bahas ini bagaimana? sembahan. Komang, jelaskan dulu cara Anda menyembah Tuhan. Kenapa cara menyembah tuyul yang dibahas ini adalah kuntilanak. Yang disembah ini yang kita bahas. Caramu bukan caranya. Bukan caranya, tapi yang disembah ini antara kamu sholat 5 waktu atau apa? Ada jelaskan dulu. Bagaimana jin itu? Jin itu sholat atau gimana? Atau puasa atau gimana? Coba jelaskan. Ketawa kau dalam penderitaanmu. Coba, Yang dibahas ini Tuhan yang mulia dengan Tuhan yang terkutuk. Bukan bahas cara menyembah Papipo Ferguson. Bagaimana cara Anda mengatakan itu yang mulia Tuhan Anda sementara Anda tidak mengenal cara menyembah Tuhan itu? Kau nggak ngerti. Yang disembah yang kita bahas, sembahan kita, bro. Kami sembahan kami mulia. Itu cara sembahanmu utuh. Bagaimana cara Anda menyembah Tuhan Anda? Saya akan nanti menyembah Tuhan saya. Kenapa yang dibahas cara menyembah? Gimana cara Anda ini? Kalau saya katakan kamu nggak tamat, kau barangkali kau bocor. Hancur Kristen, hancur. Yang dibahas ini adalah sembahan. Secara mana dan uraianmu itu apa? Caramu menyembah Tuhanmu gimana caranya? Cara menyembah. Apa kamu sholat 5 waktu atau naik haji atau apa? Jelaskan dulu. Bukan cara menyembah yang kita bahas, Pak Pipo. Bukan cara. Dari mana kau kalau nggak mengerti kau cara menyembah? Bagaimana kamu katakan mulia? Yang dibahas ini sembahan kita. Sembahan Anda kan terkutuk. Anda jangan kamu terlalu picit dan kerdil jadi penderitaanmu, bicaramu penderitaanmu jadi malu nih Tuhannya terkutuk. Jangan Anda uraikan sesuatu tanpa ada tahu maknanya, tanpa ada retorika di dalam itu. Maka saya katakan kepada Anda, kamu itu menangis deh kau dia penderitaanmu dong. Cuma. Kasihan deh lo. Jadi Pak Pipo sekarang sudah sadar kalau selama ini menyembah makhluk terkutuk. Anda cara menyembah itu gimana cara Anda menyembah? Menyembah retorika, menyembah hantu, menyembah kenapa jadi cara menyembah yang dibahas? Bagaimana cara Anda menguraikan kemuliaan Tuhanmu? Mau seperti apapun cara menyembah itu urusan belakang. Yang jadi masalah ini sembahan. Gak ada urusan belakang. Dan sesembahamu dan kamu cara menyembah baru kamu katakan Tuhan. Nggak bisa. Cara menyembah itu urusan belakang. Yang kita bahas ini siapa? Nggak bisa. Makanya retorika dan kamu meskipun caramu menyembah dengan tari balet, joget bebek. Kalau yang kau sembah itu setan ya percuma. Komang. Percuma. Kalaupun kau tari balet, pakai daster sepatu futsal, kau nari balet di mimbar gereja sekalipun, kalau kau sembah itu setan cara Anda menyembah Tuhan Anda. Percuma bahas cara ibadah kalau yang diibadahi setan. Bagaimana cara Tuhan Anda menerima sesembahanmu? Bagaimana Anda menerima cara ibadah kalau yang kamu sembah itu setan, makhluk terkutuk. Maka itu dengan demikian ditentukan malah dia itu mulia dari Hong Kong. Mari kita bahas itu. Cara Anda menyembah. Bukan dari caranya kita menyembah. Dari sosoknya yang kita sembah ini dari hakikatnya. Kamu mau menyembah sosok, kalau kami menyembah hakikat pencipta. Mau sosok, mau apapun ini caramu menyembah hakikat Tuhanmu. Pencipta kami itu maha suci. Sedangkan Tuhanmu terkutuk. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanya menyembah. Cara Anda menyembah, cara sekarang coba. Beda tidak, sama tidak antara terkutuk dengan mulia, sama enggak? Jelaskan dulu cara Anda menyembah, cara setan, cara jin menyembah. Ayat itu mengatakan tidak kuciptakan. Ferguson mencret di komal sendiri. Kanlah kau cerdas, ya enggak ada cerdas dari dulu dari sampai sekarang. Halusinasi, retorika. Nafsumu penderitaanmu, nafsumu yang bicara, bukan uraianmu menjadi edukasi kepada orang lain. Hanya manusia-manusia. Kalau saya katakan kurang mengerti tentang hidupnya, Anda bisa mendengar Anda. Papi bonekan Kristen lain. Kamu duduk aja sendiri di situ sambil cari kutu. Diam kamu dulu. Maka cara Anda menyembah, gimana cara Anda menyembah, bagaimana cara jin menyembah. Coba Anda jelaskan dari dua sisi ini. Supaya kemudian Anda uraikan tadi. Kristen yang lain,
Kamu nangis Bombay. Kamu nangis Bombay. Kena belender. Naikkan karena kamu tidak sanggup membahas Tuhan yang terkutuk itu. Woi, kena jelaskan dulu cara Anda menyembah Tuhan Anda. Pak Pipo tidak bisa membantah kalau Pak Pipo mulai kamu, maka saya katakan kamu bayi masih 2 tahun, bocil dan kerdil barangkali. Makhluk terkutuk tidak bisa yang disembah Pak Pipo. Kau pelihara pemikiran picik dan kerdil itu di dalam hidup Anda. Anda jelaskan cara Anda menyembah Tuhan Anda. Karena Anda katakan tadi cara menyembah. Bagaimana cara menyembah itu? Makna menyembah di dalam hidup Anda. Bagaimana cara Anda secara hidup Anda yang manusia yang bermoral. Supaya Anda mengerti tentang cara menyembah. Coba Anda jelaskan cara menyembah dengan jalan kutuk. Cara menyembah gimana cara Anda? Apa jongkok didi apa gimana? Mati terkutuk hanya sembahannya Pak Pipo. Pak Pipo si gendut lucu, perut tambun menyembah makhluk terkutuk. Uraian-uraian tidak bermakna Anda katakan karena Anda ketakutan barangkali. Anda jantung dan tidak sanggup membelanya. Tak sanggup. Bagaimana cara Anda menyembah? Malunya sampai ke ubun, sampai dia bahas cara menyembah. Anda gak level saya bicara tentang ketuhanan sebenarnya, gak level saya itulah Anda bicara murahan maloang murahan namanya. Bau sebu. Cara moral Anda adalah murahan. Anda uraikan sesuatu tidak tahu dan tidak mengerti, maka retorika. Terlalu banyak Anda mengutarakan di dalam komik atau dongeng yang Anda baca mungkin Timuna maloang pada siseng baskom. Ditanya apa, jawaban apa, bahas tentang kemuliaan Tuhan, bahas cara ibadah. Dari mana Anda tahu kemuliaan Tuhan Anda kalau nggak ngerti Anda menyembahnya? Tapi timuna bau sebung. Homang. Diajak membahas kemuliaan Tuhan malah bahas cara ibadah. Itulah Pak Pipo karena kebanyakan joget di hari Minggu. Retorika nafsu yang bicara penderitaanmu yang kau bawakan cara naratif. Angat na Pak Pipo bau etu bedeng. Lalu datang kepada Bibel, datang kepada ayat demi ayat di Bibel karena Anda itu tidak sanggup menguraikan apa yang Anda uraikan tentang hidup Anda dan apa yang Anda sembah. Allah. Terlalu lama Anda. Masya Allah, Masya Allah. Terlalu lama Anda jadi kafir. Terlalu lama Anda kafir. Coba cara Anda menyembah. Bagaimana cara Anda menyembah Tuhan? Bagaimana cara Anda menyembah Tuhanmu? Pak Pipo naikkan Kristen yang lain, Pak Pipo. Tidak kuciptakan jin dan manusia. Pak Pipo bikin teh aja. Pak Pipo bikin teh. Hanya panaskan air, habis itu cuci mulut. Hanya menyembah. Caramu menyembah Tuhan Anda, cara jin menyembah Tuhan Anda. Apa jangan-jangan kamu jinnya atau jin itu jadi manusia? Coba Anda jelaskan. Yesus menyembah dengan cara sujud. Kami juga sujud. Hanya kenapa Kristen hidup yang Anda tidak bisa kamu Kristen hidup di dalam apa yang Anda hidupkan? Roll depan, roll belakang. Bukan itu yang sedang kita bahas. Menjadi kafir. Namanya kafir seperti itu kalau kau nggak ngerti tentang kafir. Pak Pipo, kamu menangkan yang Tuhan. Sedang kita bahas, Pak Pipo. Karena kamu tidak mengerti dan makna di dalam menyembahkan. Anda katakan menyembah itu cara menyembah Anda itu bagaimana menyembah Tuhan Anda, bagaimana jin menyembah. Jin itu menyembah Tuhan Anda. Ferguson hari tidak ini kuciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah. Anda jelaskan. Jelaskan dulu. Ferguson menderita hari ini kita buat. Ketawa kamu dalam penderitaanmu, terlalu picik dan kerdil. Bagaimana kebohongan penipuan yang kau sudah pelihara sadar datang kepada kalau selama ini menyembah makhluk terkutuk?
Pak Pipo sudah Maka sadar dengan kalau kata selama ini nyembah makhluk saya terkutuk? Anda itu antara langit dengan bumi, Anda dengan saya cara pembicaraan di dalam diskusi tentang firman Tuhan. Anda tidak mengetahui apa itu. Bagaimana Pak Pipo? Apakah Pak Pipo sudah sadar kalau menyembah makhluk terkutuk? Begini Homang, Anda itu berbicara hanya narasi dan itu retorika. Anda menghayal secara halus. Bukan, itu bukan retorika, itu dalil. Galatia 3 Kasihan nomor saya 13. Nah, coba. Terkutuklah Kristus Cara Anda yang mati di atas tiang salib. Cara Anda menyembah Tuhanmu, bagaimana cara Anda menyembahnya? Kenapa lari cara menyembah? Mau cara Anda menyembah Ketawamu, bagus, penderitaanmu. cara Anda Dari menyembah mana Anda itu tahu cantik, itu Anda itu Tuhan cara Anda itu Anda menyembah mulia? itu Kalau nggak bisa Anda tertib, jelaskan, ya. tidak mengerti Tapi tidak kalau yang makna di Anda dalam sembah menyembah yang itu Anda iblis, uraikan. yang percuma. Gak lebih dari bocil kecil Anda ini anak-anak. Coba teman-teman di tap layarnya teman-teman Pak Pipo supaya kuat. Gak ada dan cerdas supaya Anda pendeta dari bisa dulu naik ke sampai sini. sekarang. Teman-teman Muslim di tap layarnya Dijemput Anda supaya kuat dijemput komalnya Anda terguso, 2 kali kita 3 kali kita jumpa di Zoom Anda waktu itu adalah supaya Pak nangis pendeta Bombay. bisa naik ke sini termasuk Ini pendeta komal saya ini Sion supaya Yehuda. edukasi ada. Tolong tap Ini layar. sudah 1 minggu Ini lebih saya bocah tunggu ini dia. yang kerdil dan pici ini mau saya blender dulu ini atau nangis Pak Bombay saya buat saya katakan. Kenapa kau gila? Ditanya apa, jawabnya apa? Pak Pipo, kenapa kau stres? Ditanya Tuhan, bahas cara ibadah. Pak Pipo, Bangga dalam murayon. masihkah kau Makanya sehat? Kalau lawak-lawak lalu ditanya, kuraukan ternyata kamu tolong tidak dijawab. mampu. Lalu kau Pak arahkan Pipo, kemana-mana. kalau bahas Tuhan, tolong jangan bahas yang lain. Dari mana kamu tahu Anda Pak katakan Pipo, mulia Tuhan Anda? sadarlah Tuhan Anda Pipo, pun kau nggak ngerti. selama ini nyembah terkutuk. Pak Pipo, Murahan sadarlah Anda Pak katakan. Maka Pipo, kalau boleh, jangan Homang, menyembah jangan Anda banyak makhluk makan terkutuk. jomberan, karena Anda minum jomberan barangkali. La 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 penyembah terkutuk. La 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 Pak Pipo, la 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 Ferguso, besar kepala, kecil otaknya. Kita sedang bahas Tuhan mulia versus Tuhan terkutuk. Lari ya. Dari mana Anda tahu mulia? Kalau nggak ngerti Anda menguraikan tentang sesembahan Anda, bagaimana cara Anda? Saya sudah menjelaskan sembahan saya. Apa yang Anda jelaskan? Subhanahu iya, wa ta'ala. caramu menyembah Tuhanmu, caramu menyembah Tuhanmu. Bukan cara menyembah yang dibahas. Dari Kalau mana cara kamu kenal menyembah Tuhanmu yang kalau nggak ngerti dibahas, kamu cara menyembah secara cara hidupmu, menyembah yang dan edukasi. dibahas, Cara maka pikiranmu, cara jangan menyembah hatimu. kami itu sama seperti Yesus dungu. menyembah. Jangan dungu malah. Sedangkan kalian itu tidak sama menyembah cara menyembah yang Yesus Anda lakukan. tidak kuciptakan Nggak jin usah, dan nggak usah kamu lari manusia ke hanya sana. menyembah. Tidak Coba Anda usah jelaskan, kamu paparkan membahas apa di dalam itu secara Tidak makna perlu. dan uraian Anda. Nggak ada. Jangan kau jadikan ke sana. Kalau Anda Ferguson. katakan tidak perlu berarti Anda tidak mengenal Tuhan Anda, tidak mengerti siapa Tuhan yang Anda saya maha muliakan. mulia. Tuhan saya suci. Tuhan saya maha tinggi. Maha mulia hanya ucapanmu, maka dengan kata itu fakta. lain, Faktanya dia songormu tidak dan terkutuk. narasimu Faktanya yang Anda tidak uraikan, terkutuk. maka kamu tidur di siang bolong, sedangkan uraianmu itu Anda tidak bermakna, menyembah tidak ada makhluk artinya. terkutuk. Itu fakta. Karena kamu Ferguson. tidak mengenal Tuhan Anda, barangkali lalu Anda tidak tahu bagaimana cara menyembah. Ini cara menyembah pula yang dibahasnya. Aduh. Coba naikkan Kristen yang lain, Pak Pipo. Silakan. Saya tunggu. Sebelum Anda saya turun. Kau takut? Iya, Kau saya takut ikut gila kayak Anda. Silakan naikkan yang lain. Akan. Udah angkat bendera kamu. Biasanya kan orang lain. Angkat bendera saya Pipo. Bagi Bapak saya nggak bisa bilang. Saya angkat bendera Pak Pipo. Saya tidak mau kemudian terkontaminasi dengan kegilaan saudara. Naikkan yang lain. Silakan. Bukan begitu manusia tertutup. Udah. Biar saya naikkan. Saya yang relevan dan kita akan tertib. Saya Pak Pipo Bahkan kita membahas tentang Tuhan mulia versus Tuhan terkutuk. Udah ke-4 kali ini. Sebelum di TikTok, di Komal pun dulu kamu memang udah nangis Bombay beberapa kali. Tapi kamu pun coba. Udah saya katakan Anda tidak dipercaya.
karena saya tidak ingin terjangkit penyakit Anda yang gila. Saya akan bendera Pak Pipo, saya tidak sanggup bicara dengan diskusi. Saya angkat bendera Pak Pipo. Saya tidak sanggup melihat kegilaan saudara. Dah, naikkan yang lain. Naikkan cepat. Sebelum Anda saya turun. Jangan kau pelihara kebohongan dan penipuan secara hidupmu berbicara. Ku pelihara lagi kau ini. Lama-lama ku robek juga mulut kau, Pipo. Udah ku bilang saya angkat bendera. Dengan kata lain, saya tidak sanggup melawan kamu karena kamu begitu sempurna. Karena uraian dan kata-katamu akan menghantam hidupmu. Terserahlah, uraianmu itu menjadi itu beban cara memori dan pikiranmu. Terserah, suka-suka kau aja lah. Naikkan yang lain, cepat. Saya tidak bisa Pak Pipo bicara diskusi dengan Bapak karena saya tidak sanggup. Oke, saya tidak sanggup Pak Ferguso karena saya tidak sanggup menghadapi manusia kucluk seperti Anda, mulut lebar tapi otak kecil. Silakan, naikkan yang lain. Kenapa? Anda kuraikan itu, Anda kan manusia. Nah, Anda apa sih maunya? Naikkan Kristen yang lain. Mengaku dulu Anda dengan saya. Kalau tidak mengaku tidak akan saya. Mengaku kalah dari Papipo. Papipo pintar ngeyel. Papipo lelucon yang pintar Anda harapkan menolong Anda. Tema. Ngomong-ngomong yang tidak bermakna, kebohongan dan retorika menolong hidup pintar Anda. Merepet tapi tak ada ilmunya. Kalimat-kalimat murahan yang Anda uraikan. Sudah, naikkan cepat. Naikkan cepat yang lain. Anda angkat bendera. Saya angkat bendera. Saya tidak sanggup menghadapi Pak Pipo. Karena Pak Pipo 100% manusia, 100% monyet. Naikkan cepat yang lain. Ayo cepat. Kurang apa lagi? Saya sudah menyatakan banyak hal tentang Pak Pipo. Silakan. Sebelum saya kick Anda, cepat. Anda adalah manusia yang apalagi sih? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Semua keinginannya sudah diikutin, apalagi? Angkat bendera, menyerah, kalah, semua sudah kuikutin. Apalagi Pak? Kurang apa lagi saya ini ikutin Bapak maunya? Loh kok jadi Anda berhadapan dengan saya dengan kebenaran. Iya, kebenaran. Bisa saya gas Anda. Ya, bisa saya lumat Anda dengan kalimat-kalimat dan bagaimana Anda bisa melumat saya? Gigi Anda sudah tak ada. Supaya Anda memahami apa yang Anda katakan. Maka dengan kata lain, Anda tidak bisa sanggup menguraikan tentang kesembahan Anda. Maka kalau Anda jujur, saya hargai ini orang. Jangan kau bicara yang kita bahas ini tentang Tuhan yang mulia versus Tuhan penderitaan yang secara di dalam penderitaan kamu jelaskan tentang hidupmu karena dari uraianmu tidak ada makna, tidak ada sesuatu yang terbaik. Ferguso, yang kita bahas ini Tuhan mulia versus Tuhan terkutuk. Dari mana mulia kalau nggak ngerti kamu cara menyembahmu? Mulia apa? Mulia dari Hongkong kan nggak bisa juga. Itu lagi. Papipo yang ganteng, kenapa kamu tantrum? Bukankah kamu itu anak-anak dewa Theos, dan di dalam dirimu ada
Dengar dulu. Kamu harus mendengar ya. David itu di dalam perjanjian lama 3 kali sehari dia membuka jendela rumahnya, sujud menyembah ke arah Yerusalem. Itu David ya di dalam Bibelmu. Nah, semua umat itu punya arah, punya kiblat. Kiblat orang-orang Yahudi itu Yerusalem. Orang Islam itu kiblatnya Ka'bah sana, tanah suci. Itu kiblat arah. Kita beribadah. Kalian oten-oten ini gimana? Yesus saja sujud di Taman Getsemani. Yesus maju sedikit lalu sujud berdoa. Kalian di gereja nyanyi-nyanyi, joget-joget. Itu apa itu? Dari mana kalian dapat itu ajarannya itu? Hah? Yesus sujud di gereja, di Taman Getsemani dia sujud. Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Nah, itu yang mereka lakukan sekarang, yang kami lakukan sekarang. Tahu sekarang kenapa nyanyi-nyanyi juga di gereja? Dari mana itu kau dapat? Itu dulu yang kau koreksi. Pak Dance udah jelaskan. Sekarang saya tanya kau nyanyi-nyanyi di gereja, kau nyontoh siapa? Apa ada ajaran Yesus seperti itu? Kasih saya jawabanmu. Kapan Yesus mengajarkan kau joget-joget nyanyi-nyanyi di gereja? Mana data dalil itu? Dengar dulu Mbak jangan jawab saya. Tadi sudah saya mengarah ke Pak Dance. Saya balik bertanya ke kau. Kenapa saya kan nanya Pak Dance. Semua umat, dengar ya. Semua umat punya arah, punya kiblat. David di dalam perjanjian lama 3 kali sehari dia membuka jendela, sujud berdoa ke arah Yerusalem. Dia punya bait. Orang-orang Yahudi punya bait arah. Bait itu arah dia beribadah. Nah, orang Islam arahnya itu tanah suci sana di Mekah sana. Kita punya bait ke sana, Baitullah, kita arah ke sana beribadah. Kristen kemana arahnya? Harusnya kalian ke Roma Vatikan sana, pusat Kristen di Roma Vatikan. Kristen berasal dari Roma Vatikan sana. Ya, harusnya kau berar ke sana. Kau nggak punya arah, joget-joget kerjamu, nyanyi-nyanyi kerjamu. Tuh ajaran siapa itu coba? Koreksi dirimu dulu. Udah dijawab sama Pak Guru Dance itu. Sekarang kau jawab ngajaran siapa itu kau nyanyi-nyanyi joget-joget di gerejamu? Ajaran siapa coba? Kasih saya data dalil di Bibelmu bahwa itu pengajaran siapa? Silakan. Saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Kebetulan saya mau selesaikan tugas saya. Mungkin dalam waktu 30 menit saya naik lagi. Iyalah, gimana orang Pak Dance masih tanya? Kenapa kok tanya dia? Saya sudah jawab tadi pertanyaan Anda. Iya. Ya. Ini host, izin host. Bunda. Mungkin 30 menit saya naik lagi karena saya mau selesaikan tugas saya. Iya. Kabur dia. Makasih ya. Saya bukan kabur, saya sudah jawab. Enggak, kiblat yang saya tanya, Bapak muter-muter. Sekarang kau, Bang Oten, sekarang yang kau harus permasalahkan intern dirimu, dengar. Bunda jangan jawab dulu, karena dia yang tahu. Kenapa kau joget-joget? Kenapa kau joget-joget nyanyi di gereja? Saya tidak joget. Yesus itu sujud, berdoa, saya Protestan bukan joget. Saya Protestan tidak joget. Jangan generalisir gitu loh, Mbak. Ya, sekarang mana kau sujud? Nyanyi-nyanyi. Ya, apa jadi bedanya teman-teman kalau ini? Ardas, saya juga mantan Kristen Protestan ya. Kau jangan nipu-nipu di gereja nyanyi ya. Lanjut bang. Ya, saya juga mantan Kristen, mantan Protestan HKB bisa dulu ya. Saya sama kayak Pak Daji, mohon lah. Beliau mantan pendeta, saya mantan calon pendeta dulu. Ya. Mau ngeles dia di gereja. Iya. Sekarang saya minta data dari mana itu? Kalian tuh nyanyi-nyanyi dari mana itu? Datanya dari mana? Dari mana itu? Ajaran Yesus. Jangan sebentar jawab. Bang Ota, Anda HKBP ada gak jingkrak-jingkrak? Aduh, ngeles. Yang lain jika ada. Kalau di HKBP jangan nyanyi ya. Iya, bukan kita kan. Bukan kita kan. Rama, ada kapten nyanyi. Itu yang jingkrak-jingkrak itu apa tuh? Pentakosta itu Mbak? Nyanyi-nyanyi, makanya saya bilang nyanyi-nyanyi, joget-joget di gereja itu ajaran siapa? Kasih saya data perintah Yesus, ngajarin kau nyanyi-nyanyi. Ya Rasul, ya ini ibadahnya, nyanyi apa tuh? Dengar ya, Yesus ibadahnya itu kalau masuk bait suci, dia basuh kaki, basuh tangan. Nah kau itu pakai, dia buka kasut. Saya tidak basuh kaki. Tanya si otak itu, iya, si otak itu, bekas HKBP tuh. Kau kan kafir.
ajaranmu itu, kiblatmu itu, atau arahmu itu Vatikan sana, Roma kan, pusat Kristen. Nah, Yesus ini bersujud, berdoa, dia menengadah ke atas. Kalian kan lipat tangan di dada. Ajaran siapa itu? Bergereja tuh ajaran siapa itu yang kalian lakukan? Sekarang, kenapa kamu pindah dari Palestina ke Mekah? Jangan bilang sekarang, kau jawab. Apa yang kami tanya, kau jawab dong. Ayo. Anda harus ke Palestina, bukan ini Masjidil Haram, bukan ke Arab. Berarti Anda tuh nyuruh siapa? Mana gitu perintah Oten? Aduh, nih Oten kafir, pembakan babi. Kalau ditanya nggak jawab. Kau aja yang mau kritis ya. Kalau kita kritisi kau nggak jawab ya, kenapa? Sekarang mana perintah di Bibelmu itu, perintah Tuhanmu itu, kau nyanyi-nyanyi, kau bernyanyi di gereja. Kau bergereja, mana perintah itu? Koreksi diri dong. Kan rumah ibadah. Rumah ibadah apa bedanya? Apa bedanya dengan Anda? Ya mana perintah? Udah, kamu mau dialog dengan saya? Oh ya, silakan Mbak Tata lah yang bagusan ini, mbaknya lucu. Oh ini ada Gurunda ini. Ada Gurunda. 1, 2, 3, 4 lawan saya. Silakan. Alhamdulillah udah Gurunda ada. Bang Juba udah datang tuh. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daengku Gurunda. Ya, Masya Allah. Baik, boleh saya bernarasi lebih dulu? Boleh lah. Bernarasi Maki. Iya, Masya Allah. Jadi kalau di dalam Islam itu disampaikan kemudian kepada umat Islam ini, kalau kaidah ibadah, ajaran di Islam, itulah ajaran yang menjadi cerminan ajaran para nabi sebelumnya. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya Islam ini satu kaidah yang sudah diajarkan oleh para nabi kepada keturunannya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 130 dan seterusnya, Allah menceritakan bagaimana ketika Allah menyatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Aslamtu li rabbil alamin. Jawabannya, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Aslim kata Allah. Saya berserah diri kata Nabi Ibrahim. Jadi berserah diri ini melepaskan segala pemikiran tentang duniawi, lalu dengan niat untuk bersujud, merendahkan diri di hadapan pencipta dengan gerakan tubuh. Gerakan tubuhnya itu menundukkan diri, merendahkan diri setinggi-tingginya. Orang kalau tangannya, kakinya yang ditampar pakai tapak, maka orang itu belum merasa terhina. Dadanya yang ditepuk pakai tapak tangan tidak terhina. Tapi ketika wajah yang ditampar, kemudian itulah tempat yang paling terhina bagi manusia. Kenapa? Karena kehormatan manusia itu terletak pada wajahnya. Islam dari sejak Nabi Adam alaihissalam perintah sujud untuk menundukkan wajah itu ke tanah. Apa yang kita miliki, harga diri yang kita miliki itu ada di wajah. Ini yang kita tundukkan ke hadapan Tuhan. Maka Nabi Ibrahim iskalalahu rabbuhu aslim. Nabi Ibrahim menerima perintah, berserah dirilah wahai engkau Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian menyatakan, aslamtu, saya berserah diri kepadamu Tuhan semesta alam. Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada keturunannya termasuk anak-anak Yakub Bani Israel, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri. Jadi ajaran Islam itu punya mata rantai. Contoh Mazmur 22:27, segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah kehadapannya. Sujud menanggalkan kehormatan yang kita punya, pejabat ke dia, ya,
Petinggikah dia? Ketika dia berhadapan dengan Tuhannya, maka hal yang terhormat yang dia punya harus merendah serendah-rendahnya. Mazmur 86 nomor 9. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu, ya Rabb, dan akan memuliakan namamu. Ulangan 9 nomor 25. Maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya aku sujud, karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu. Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang sujud beribadah di hadapan. Hari ini umat Islam ngapain? Sujud. Kalau kita lihat agama paganisme, penyembah roh-roh, mereka nggak sujud. Mereka mengangkat tangan, menjoget-jogetkan tangan di atas saudara. Hubala 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 ente leheng eleheng ente. Itu yang mempraktekkan hari ini itu siapa? Jadi jelas di Islam itu kami tidak ragukan bahwa apa yang kami lakoni hari ini adalah satu prosesi ibadah yang dilakoni oleh para nabi terdahulu. Bukan masalah sujudnya Islam yang Anda harusnya bahas. Yang Anda harusnya bahas itu adalah kenapa Anda menyembah kepada sosok yang terkutuk. Sedangkan yang terkutuk itu jangankan kepada Allah, kepada Adam saja ketika diperintahkan untuk menghormat sujud kepada Adam, si terkutuk ini enggan kemudian untuk melakukan itu. Sedangkan Anda justru menyembah kepada yang enggan untuk bersujud. Sampai Anda ibadah pun tak bersujud. Sedangkan Matius 26 nomor 39, Yesus menyembah Sang Pencipta dengan cara bersujud sama seperti umat Islam bersujud. Yesus bersujud, umat Islam bersujud. Iblis tidak mau bersujud, Kristen pun tak beribadah dalam keadaan sujud. Apakah Anda paham sampai di sini? Iblis tidak sujud, Kristen tidak sujud. Silakan. Iya. Terima kasih Bang Juma ya. Silakan. Yang Anda sampaikan. Oh ya, gitu ya. Terus? Dia nggak ngomong, ke mute, Horas. Oh enggak ya, kirain dia ngomong. Oh ini, Bang Juma, saya ulangi. Yeah. Bang Juma, pernyataan atau pencerahan Abang saya dukung 100%, dan itu sebenarnya kata para nabi. Jadi saya bukan menafikan, Bang, itu betul dan mengajaran. Cuman saya Bang tadi, Pak Pendeta Ance tadi ngomong menyangkut Yesus itu sujud yang kalian tiru kan. Cuman saya tanya aja tadinya kan, kira-kira sujud arah kemana? Posisi dia kan di Yerusalem. Dia tuh belak-belakan, tak ke kiri ke kanan, dibilang malah pindah ke Mekah lah, kiblat. Itu saya tanya tadi, kemana sebenarnya, selatan atau utara? Itu aja perdebatan pertama, datang Bunda ngisi-ngisi, padahal kan kita diskusi kan. Bang Juma kan cukup bagus dalam pencerahan, dan memang saya akuin, dan memang itu sebenarnya kita harus sujud. Terus menyangkut yang jingkrak-jingkrak apa itu, yang nyanyi itu, saya Protestan Bang, jadi saya nggak sama mereka, itu kan sekte, ada yang nyanyi nangis-nangis, saya enggak. Sama dengan Bang Otak itu, Bang Otak itu diakui sendiri, dia kan dari HKB, mana di HKB jingkrak-jingkrak, gitu Bang. Lanjut. Oke, baik saudara, thank you. Jadi ketika saudara ini mengatakan, kenapa orang-orang Israel sujud arahnya ke Baitul Maqdis, Yerusalem? Ya, itu dulu. Tapi Yesusnya mengatakan, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Prosesi sujud jangan dihilangkan. Prosesi sujudnya jangan dihilangkan. Kerajaannya boleh berpindah kemana saja, tetapi prosesi ibadah penyembahan kepada Tuhannya jangan dihilangkan. Maka kalau Yesus mengatakan kerajaan Tuhan akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain, maka lihat siapa yang menjelaskan tentang nubuat dan yang menggenapi nubuatan tersebut. Ibadah sujud, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, semua manusia akan datang kepadaku sujud beribadah kepadaku. Siapa yang menggenapi itu? Dan kerajaan Tuhan telah diambil dan diberikan kepada tempat manusia bersujud di hadapan Tuhan. Makanya Baitullah artinya Bait El.
bait suci, baitullah, bait Allah, bait Elohim, atau kemah pertemuan, tempat yang suci, maqdis. Nah, ini ketika diterangkan kemudian di dalam kitab saudara sendiri, Matius 21:43, kerajaan Tuhan akan diambil dan akan memperlihatkan buah dari kerajaan tersebut. Mana buah kerajaan itu? Bukankah batangnya tadi adalah sujud? Bisa jawab. Silakan. Betul Bang, dari pernyataan Abang masih nyangkut dengan itu, saya tanya juga dengan Bang Tata tadi di Matius 21 ayat 43 itu. Tapi Bang Tata nggak meneruskan ke 45-nya. Itu kan perikopnya 421 itu kan perumpamaan Bang, bukan langsung ambil kerajaan. Kedua pun masih abu-abu. Yang 43 itu kemana arahnya nggak kasih tahu, entah ke negara manakah, kemana kan nggak ada. Lanjut. Buahnya, lihat buahnya Bang. Iya, buahnya itu artinya apa? Kan itu kan sujud. Buahnya itu, sujud. Ya sujud. Tadi yang sampaikan pendeta tadi, sujud itu saya tanyakan, sujud Yesus kan ke Bethlehem, tapi Anda itu sekarang udah berubah arah gitu loh Bang. Lah kan sudah diambil kerajaan itu. Sudah dialihkan. Buahnya. Mana datanya jangan, Bang? Hah? Ya Matius 21:43 tadi. Tadi Matius 21 nomor 43. Tidak bisa dipadamkan kerajaan Yehuda, itu nggak bisa. Tapi kerajaan Yehuda yang kekal ini telah diberikan kepada bangsa lain. Lukas 1:33, Yesus ini adalah raja bagi Bani Yehuda untuk selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tetapi kerajaan tersebut diberikan kepada bangsa lain. Kerajaan ini jangan dihilangkan. Simbol kerajaan Yehuda itu adalah sujud. Ya, saya paham. Sujud betul Bang. Sangat setuju sekali saya. Betul sekali, Masya Allah. Terus? Saya tanyakan tadi, itu tadi. Abang coba baca ayat 45-nya itu loh. Matius 21, 43, dan sampai 45. Bacakan dulu, jelas itu. Oke, saya baca. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengarkan perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudnya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang yang banyak itu menganggap dia nabi. Ini orang Farisi. Itu masuk 443. Itu kan masuk pasal 21 ayat 43 gitu loh. Iya. Bukan. Yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah tukang bangunan. Itu adalah orang-orang Farisi. Jangan Anda menyalahi dalil. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci batu yang dibuang oleh tukang bangunan? Tukang bangunan ini adalah Bani Israel. Ishak, Haga, Sarah yang membuang kemudian batu penjuru. Tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dan diberikan kepada batu penjuru yang dibuang itu. Makanya orang Farisi berkata, imam-imam kepala berkata, perumpamaan ini kami ngerti, kami paham. Yang dimaksud mereka itu adalah kita. Orang Farisi ini akan kehilangan, imam-imam Yahudi ini akan kehilangan kerajaan dan akan diberikan kerajaan itu kepada bangsa lain. Ya, betul. Nah, itu dia poinnya. Maka kerajaan Yehuda, kerajaan Yesus jangan pernah dihilangkan. Yesus puasa, Yesus sujud, Yesus bersunat, Yesus bertauhid, Yesus ibadah hanya kepada Dia pencipta langit dan bumi. Kerajaan itu jangan pernah dihapus. Jangan dialihkan menyembah kepada sosok terkutuk, jangan. Jangan dialihkan kepada tidak bersunat. Jangan dialihkan kepada hal-hal yang negatif yang tidak ada hubungannya dengan kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan itu identik dengan hukum. Nabi Abraham menerima hukum. Nabi Abraham menerima hukum. Seluruh keturunan Abraham harus tunduk kepada hukum. Sedangkan Kristen adalah satu sekte yang menghilangkan hukum Tuhan, lalu mereka membuat hukum sendiri.
Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran bahwa orang-orang Kristen ini adalah orang zalim. Coba Anda lihat saudara, ini saya bukan ngajarin, bukan saya ngajarin. Iya, Di dalam sharing bang. ya, di dalam Islam kawan, di dalam Islam diterangkan kemudian ada yang disebut bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bulan Ramadan itu jatuhnya pada hitungan ke-9. Bulan Ramadan itu adalah bulan ke-9. Coba Anda yang noise ditendang aja dulu. Yeremia 36 nomor 9. Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia raja Yehuda tersebut, dalam bulan ke-9 orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan dan bagi segenap rakyat Yerusalem. Ini kerajaan Tuhan yang sedang dibangun. Orang-orang Yoyakim, Raja Yehuda dan kaumnya memaklumkan puasa pada bulan 9. Bulan 9 itu jatuhnya tepat di bulan suci Ramadan. Jangan hilangkan kerajaan itu. Buah-buah kerajaan itu jangan dihilangkan. Yesusnya puasa 40 hari 40 malam. Yesusnya sujud di dalam beribadah. Yesusnya kemudian bertahanus kepada Tuhannya. Yesus seringkali kemudian dialog dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dalam Islam disebut zikrullah, zikir kepada Allah. Kerajaan itu jangan dihilangkan. Ketika orang-orang Yahudi keturunan daripada Nabi Ishak kemudian berbondong-bondong beribadah dengan sujud, pola kerajaan Allah jangan dihilangkan. Jangan digantikan dengan pola paganisme. Pola paganisme itu menari-nari, memuja-muja dengan tangan di atas katapak. Itu paganisme. Mereka adalah orang-orang yang kayak Quraisy lah ya, Quraisy dulu kan. Ya, seperti orang-orang Quraisy. Betul. Orang yang kayak Quraisy lah ya, Quraisy dulu kan. Ya, seperti orang-orang Quraisy. Betul. Orang yang kayak Quraisy lah ya, Quraisy dulu kan. Ya, seperti orang-orang Quraisy. Betul. Orang yang kayak Quraisy lah ya, Quraisy dulu kan. Ya, seperti orang-orang Quraisy. Betul. Selangkah aku nggak ada ngomong itu hari, bukan tadi. dari itu hari. tadi aku nggak ada ngomong Itu hari, bukan ya udah kalau gitu saya tanya, Yesus lahir dari mana? dari Bunda Maria lah. Roh Kudus. Iya, dari bagian tubuh Bunda Maria yang mana dia keluarnya? Jawab. Lintas Sumatera. Lintas Sumatera. Yang mana dia keluarnya? Setan nih. Dari mana? Dari bagian tubuh Bunda Maria yang mana dia keluarnya? Jawab. Janganlah masa lewat telinga teman-teman. Kau keluar dari mana? Kau keluar dari mana? Kau keluar dari mana? Ya aku keluar dari kelamin orang tuaku. Kalau Yesus keluar dari mana? Hah? Sama juga Yesus.
Berarti aku nggak salah lah. Kau bilang pula aku menghujat. Kalau dibilang kan sama, kan kau bilang tadi kan aku sama sama Yesus. Harus keluar dari selangkangan. Yesus keluar dari mana? Kau bilang tadi sama sama Yesus ya. Faruk keluar dari selangkangan. Berarti Yesus keluar dari mana? Hah? Dari mana? Sama dengan kau. Berarti aku nggak menghujat, Dinda. Yang jadi persoalan, ya sosok yang keluar dari situ, kenapa kau sembah? Muhammad kenapa kau sembah? Ya siapa yang sembah Nabi Muhammad? Gimana datanya? Kau sembah Gimana datanya kau anggap Nabi Muhammad Tuhan? Itu Tengok serahkan ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi. Bukan sembah itu, bukan penyembah itu, bukan yang penyembah mana? itu. Muhammadku, dengarlah seruhanku. Itu orang mati bersembah. Kita sembah orang hidup. Oke, kalau kayak gitu kau katakan menyembah. Dengar dulu dari Rudi. Kalau kayak gitu, kalau karenanya nyanyian itu kau bilang menyembah, berarti kau nyembah Pulau Samosir. Orang Batak nyanyi Pulau Samosir do, aku Samosir do, nyembah Pulau Samosir kau. Berarti kau nyembah anakmu juga, anak perempuanmu, ya kan? Baru hasiatku. Coba nyanyi sekali-kali, Le. Coba nyanyi sekali-kali, Le. Sekali-kali. Nyembah anakmu. Coba, Le, sekali-kali, Le. Sekali-kali. Nggak tahu aku lagi sekali-kali, kayak mana? Nggak tahu aku lagi sekali-kali. Dari Bang Fahmin Rock. Terus kau berarti nyembah mamakmu juga, kan? Ada lagu Batak yang nyanyi, yang lagunya gini. Hinang, sabotol naik nambaro. Penyi tubuh sabotol naik nambaro. Sabotol naik nambaro. Satu nalau mate sabotol naik. Berarti kau nyembah mamakmu. Berarti kau juga nyembah bapakmu. Mau tu dipiki setokin pita. Sabotol naik nambaro. Satu nalau mate nambaro. Umat Islam ketika bernyanyi Muhammadku nggak ada kata-kata sabotol naik, nggak ada. Kalau kalian improvisasinya sabotol naik. Kalau kau modal framingnya begitu, kau katakan menyembah, ya kan? Berarti kau menyembah para pahlawan juga dengan seluruh nyembah pahlawan kan? Mana? Banyak kali sesembahanmu kan? Makanya jangan framing kau. Uri, jarak celana kau kan? Aku bilang tadi sama kau, kalau kau keluar rumah pakai pempes. Uri. Menang profil yang jemuran aja kau. Oke, next. Pasien berikutnya. Saya turun dulu. Bang Baruk, assalamualaikum. Nah, baru aku nyanyi. Tunggu sih aku nyanyi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Baruk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alainan pengitubu. Hai sabotol naik nambaro. Mainan alainan sabotol naik tuh kinambaro. Satu nalo mate. Salah tuh mate. Kan nyanyi sedih bang, ujung-ujungnya sabotol naik. Kalian perbaikilah dulu. Ketika kamu mau menunjukkan cintamu kepada orang tuamu aja tempatnya nggak bener. Di kiri tua kok sambil minum tua. Umat Islam nggak ada yang nyanyi Muhammadku di kiri tua, nggak ada itu. Kalau ada itu kena dolto dia Ustaz, kena dolto. Gak usah Ustaz ya, aku aja mendengar kayak gitu kena dolto dia.
Aku pernah teman-teman di suatu tempat aku lagi makan sama istriku. Jadi ada pengamen nyanyi lagu apa ya? Lagu Ali. Rabbana atina, lagu itu dia. Aku datangi pengamennya, aku bisikkan. Stop. Kau jangan nyanyikan lagu itu lagi di sini, aku bilang. Stop, aku bilang. Karena kan itu tertulis itu dalam Al-Qur'an. Jangan di sini kau nyanyikan, aku bilang. Kenapa bang, kata dia. Stop. Ku salamkan memang uang 10.000. Pulang kau, aku bilang. Kalau diteruskannya lagi, kata pok. Nggak cocok gitu loh. Kalau kau pun menyanyikan, jangan kau mengamen dengan lagu itu. Rabbana atina, itu ayat Quran itu. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ayat Quran itu. Ya. Jangan kau nyanyikan seperti itu. Setelah itu udah datang dia, kenapa bang? Itu ayat Quran. Kau muslim nggak? Muslim bang. Itu ayat Quran. Kau bikin ngamen di tengah kayak gini. Kalau ada non muslim mendengarkannya, bagaimana? Aku bilang. Ya juga bang, ya udah pulanglah kau. Ya udah bang, pulang aku bang. Tambah goceng lagi bisa bang? Tambah goceng lagi bisa bang? Ini nggak apa-apa kita tambah goceng lagi daripada kita tokok dia. Gitu. Kami umat muslim akan berupaya menjaga kemuliaan dari agama kami. Beda sama kalian. Sabotol naik number. Oke, Alri. Abunda. Aku bilang gitu ya mereka ya, Bang Faruk ya. Ya begitu memang kenyataannya. Minum. Di tempat orang meninggal pun orang minum, tempat orang meninggal. Di depan dia mayat ini, mayat depan dia minum bir dia, minum bir. Kalau umat Islam cukuplah kematian itu menjadi apa? Menjadi apa? Untuk membuat pelajaran. Menjadi pelajaran untukmu kan? Kita kalau mendatangi orang meninggalkan, jadi takut kita akan mati kan? Salah satu sikap kita takut akan mati itu takut kita melakukan dosa gitu loh. Gak ada umat Islam yang minum bir depan mayat itu. Itu pokoknya udah keras sekali hati dia. Ya kan, dia jadi pelajaran kan. Kita nih orang meninggal pedih, hati kita mengingatkan dosa-dosa kita. Kalau aku akan jadi mayit seperti ini. Kalau kalian enggak takut. Ya, ada takut kalian. Apa pula kalian takuti? Tuhan aja kalian metongkan, mana ada. Tanggap dia mayat ini tergeletak. Kita orang Batak dikubumikan itu kalau dia udah sahur tua mau sampai lebih dari 3 hari. Di sebelahnya mayat itu minum bir dia. Rokok lagi dia. Asyik. Molo aku. Kalau aku biar kau tahu, waktu aku pergi merantau ke Jakarta melalui nasihatku oleh presiden mengeluarkan anggaran, biar kau tahu. Padahal dia kerja bangunan ini. Melalui aku lah. Presiden bertanya ke aku. Orang itu kalau udah merantau sekali aja besar kali nih. Aku gara-gara nggak maunya aku kemewahan dunia ini, nggak tenang aku seperti itu hidup. Makanya pulanglah aku ke kampung halaman, jadi tukang ojek lah aku. Ya. Orang longor mana yang percaya? Kenapa dia ngomong gitu? Udah kena bir bang. Orang udah bir udah masuk, dusta aja yang keluar dari mulutnya itu dusta. Datang lawannya nggak mau kalah, kau baru kayak gitu. Kau tahu Donald Trump? Tahu katanya. Dulu sama aku dia tuh mandi-mandi di sungai. Dia mabuk bang. Bualan keluar dari mulut. Serius pula kawan itu nanggapi, ih betul iya. Dekat sungai dia dulu kami sama-sama mandi itu sama Donald Trump. Karena dulu waktu Donald Trump itu hampir hanyut, aku yang tolong itu dulu pernah hampir hanyut di sungai itu. Coba dulu sabotol naik. Sebelahnya mayat bang. Mayat sebelahnya nggak takut dia mati, nggak takut. Udah keras sekali hatinya. Alah. Nggak punya harga diri mayatnya. Mayat nggak punya harga diri. Orang itu kayak gitu. Halo. Oke, Ando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ando.
Halo. Ya, Islam Kristen, adik. Halo. Boleh saya bicara? Ya, Islam. Boleh. Islam Kristen. Halo. Ando. Iya, selamat pagi, Islam Mas Kristen. Yan. Saya Kristen. Oke, silakan mau berdiskusi atau menanggapi, adik. Oke, saya mau bertanya Bang Faruk ya. Oh, setelah itu adiknya. Kalau nggak mau on cam ya, saya bertanya adiknya. Iya, saya mau tanyakan Al-Marid 29, 30, Al-Mu'minun 5 sampai 7. Dia abad ke-7. Budak boleh digauli. Bahkan Nabi katanya menggauli Maria sampai hamil. Itu kata Ustadz Somad sama Khalid Basalama, abad ke-7. Tidak tanya Dinda, kasih datanya satu-satu dulu. Al-Marid ayat 29 sampai 30. Itu Al-Marid 29 itu isinya Tuhan negeri Mekah ya, bukan? Bukan, menggauli budak. Mumin 5 sampai 7. Ya, terus jadi Somad dulu pun, ya. Ustaz Somad pun jawab, menggauli budak. Jadi budak itu salah satu penyebab pemilik kita. Kalau istri milik kita dengan akad. Kalau budak itu milik kita dengan harta. Boleh kita melakukan hal itu kepada budak di masa lampau. Zaman sebelum zaman Nabi Muhammad SAW pun, di zaman Yesus pun sudah ada budak. Dan di zaman dulu pun, ya di zaman pada masa lampau pun, budak itu boleh digaulin. Nih, nih dalam Bible pun ada budak, ya. Nih. Jadi bukan Islam saja yang membolehkan menggaulin budak, ya kan? Di jauh sebelum zaman Islam pun sudah dibolehkan. Orang-orang pada masa itu sudah melakukan hal itu karena memang miliknya, suka dia gitu loh. Bahkan dalam Islam yang tidak boleh dinikahi itu budak. Boleh digituin boleh karena memang milikmu. Karena apa? Kau yang kasih makan budakmu, dengan hartamu telah kau beli budakmu, ya kan? Kau yang membelikan pakaian budakmu, kau yang menyiapkan tempat rumah tinggal, tempat budak untuk budakmu. Yang nggak boleh itu kau gauli budaknya orang. Budaknya orang kau gauli nggak boleh. Nih ya, dalam kitab Keluaran 21 inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa di depan mereka apabila engkau membeli seorang budak. Nah, ini baca nih ya. Keluaran 21 Dinda. Nih ya. Keluaran 21 tentang budak. Inilah peraturan-peraturan yang kau bawa di depan mereka apabila engkau membeli budak. Ini ya. Maka harusnya ia bekerja padamu dalam 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka. Ini aturan budak semua ini. Jika tuannya memberikan kepada kok belum kubalikkan kameraku ya. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak laki-laki perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Ini tengok nih digauli budaknya ya. Nih. Ya, Kejadian 21 nomor 4. Tengok ini. Makanya kalian nggak tahu Bibel kalian. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Budak ini, jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku. Ini ya ayat 5-nya ya, jangan kalian bilang aku framing ini. Tengok nih. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, dan aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Nih, budaknya nggak mau dia dimerdekakan. Mungkin dia sudah nyaman dia dengan tuannya kan gitu. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu dan tiang pintu, dan tuannya itu Nah, inilah yang ditolak oleh Allah, oleh syariat Islam ya, menusuk telinganya dengan penusuk. Ya, ini merubah ciptaan Allah. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Apabila ada seorang menjual anak, ini panjang ini penjelasan tentang budak ini.
Makanya Ando, kok jangan longor. Jangan longor, bibir muslim. Ya. Boleh, kalau kau punya budak, boleh kau pek-pek. Tapi budak dengan pembantu rumah tangga di zaman sekarang beda. Beda. Budak itu diraih, didapatkan yang dengan jalan pertama ini ya, ketika satu negeri menaklukkan negeri yang lain, ya, menaklukkan negeri yang lain, ya, maka masyarakat itu yang perempuannya boleh diambil menjadi budaknya, dibawa kekuasaan negeri itu. Cara kedua, kau membeli. Sama dengan halnya ketika kau membeli hewan peliharaan atau kau membeli harta lainnya, suka-suka kau lah sama harta kau. Oke? Iya, lalu turun Islam. Datang Islam ke dunia ini menghapus perbudakan. Bahkan di zaman Yesus saja, yang kau imani Tuhan kau, tak mampu dia membebaskan satu orang budak pun gak ada. Kasih satu catatan di mana Yesus membebaskan satu orang budak pun ada. Kan ada. Ada perbudakan, bahkan penjajahan pun dibiarkannya kok. Seorang nabi saja ketika dia diutus, dia akan melawan kemungkaran di tempat dia diutus. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam, dia melawan Namrud yang mungkar. Nabi Musa alaihissalam diutus, dia melawan Fir'aun yang menjajah baninya. Ada pula Tuhan turun ke dunia membiarkan dia dijajah beserta dengan umatnya. Tuhannya pun ikut kena jajah. Bukan main tentara Romawi itu. Yang dijajah dia bukan manusia, Tuhan dijajah itu. Tuhan itu yang dijajah tentara Romawi. Luar biasa, makanya tentara terhebat itu adalah tentara Romawi itu. Penjajah yang paling hebat sepanjang masa adalah pemerintahan Romawi. Karena apa? Ketika dia menjajah, yang dijajahnya Tuhan, mama Tuhan, bapak Tuhan. Itu dijajahnya luar biasa itu. Nah, hilang tappingan kau, Ando, hilang tappingan kau. Makanya ngeri itu tentara pemerintah Romawi itu, penjajah paling hebat itu sepanjang masa itu. Bukan tanggung, bro. Yang dijajahnya Tuhan, mama Tuhan, bapak Tuhan, murid Tuhan. Kan apa lagi? Saudara Tuhan. Sampai dialah yang telah membunuh Tuhan. Coba lah. Kisah-kisah negeri-negeri yang dijajah dari sekarang sampai masa lampau, yang terbunuh itu pahlawan. Kalau pemerintah Romawi, Tuhan, bro. Makanya penjajah cair, dong. Bang Jalun, dong, cair, dong. Hilangan tappingan kau kan, Do. Oke, mau naik lagi, Ando. Halo, Bang Faruk, saya menanggapi ya. Silakan tanggapi kejadian 4-nya, silakan. Anda tadi mengutip Keluaran itu Taurat 1500 tahun sebelumnya sih. Yesus datang abad pertama melarang tidak boleh menggauli budak. Abad ke-7 yang belakangan ya boleh budak digauli. Bahkan nabimu dikatakan menggauli dan menghamili budaknya. Abad ke-7 loh. Jangan bandingkan, jangan bandingkan dengan Abu. Kasih satu perkataan Yesus dalam Bible di mana dia katakan dilarang menggauli budak. Silakan. Silakan, Ando. Begini, Yesus datang ke bumi abad pertama. Di mana tertulisnya? Bahkan begini, menggauli budak di mana tertulis? Di Al-Maris ayat 29, 430, Al-Muminum ayat 5 sampai 7, An-Nisa. Rasuka. Kau bilang tadi Yesus melarang menggauli budak, di mana tertulis? Anda tidak paham dari kitabmu. Itu abad ke-7 di mana belakangan. Tertulis? Di Al-Quran boleh. Di mana tertulis Yesus melarang menggauli budak? Di mana tertulis? Begini,
Yesus mengajarkan hanya memandang dan mengingini saja sudah dianggap berzina. Udah. Hanya muntahkan lalu udah dedakmu itu. Mengarang ya enggak. Yesus melarang menggauli budak, di mana tertulis? Orang ku tanya di mana tertulis? Di Al-Ma'arij. Al-Ma'arij itu tidak ada Yesus di situ. Kalau diskusi model aman. Cukup Dinda ya, 27 tahun aku ke toko-toko ya. Aku 27 tahun di toko-toko, jangan lagi. Muak aku udah dengernya. Kasih datanya di mana? Setauku tidak ada. Tak pernah di dalam Bible Yesus menyampaikan tentang hukum, nggak ada. Karena apa? Bible kata kalian tuh sibuk menceritakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Apa pencerita Tuhan. Oke, Joe, selamat bergabung Joe. Iya bang, makasih bang. Dari tadi ku tunggu-tunggu, lama kali naik kan. Islam Kristen? Iya udah jelas lah, karena kau singgungnya di situ doa oten. Oke, doa oten ini, doa oten sadis, ku bilang. Iya, karena gini, dulu kan aku oten. Ada sekitar. Apanya keberatan abang sebetulnya tentang? Gini, aku bertanya gini. Ya, oten ini entahlah si Adinda Jo apakah begitu juga berdoa, ya. Tapi rata-rata oten berdoa Tuhan begini. Ya Tuhan, terima kasih atas kematianmu di kayu salib karena kau telah menebus dosaku. Bener nggak? Iya memang begitu. Lalu apa masalahnya? Nah, ketika Tuhan kau mati, kau berterima kasih, sadis sekali kau. Kenapalah kau bilang begitu? Kalau kau sadis lah. Iya sadis lah karena kau nggak mau tahu apapun. Kau tanya orang-orang itu, kalau kau tanya ngomong begitu, kalimat begitu kau keluarkan, langsung orang itu pasti bilang sadis karena kau nggak kasih pengertian. Gini, contoh nih Dinda, contoh anakmu meninggal, kan? Ku bilang samamu, Jo, aku bersyukur anakmu meninggal. Gimana perasaanmu? Nah, kalau itu ya betulnya. Mana perasaanmu? Nah, iya betul. Ku bilang kan betul. Aku bilang betul kalau contoh yang kau kasih begitu. Janganlah buat orang begitu. Contohnya semua kan ini beda. Enggak, gini, tersinggung nggak kau ketika aku katakan, Jo, terima kasih. Ya, aku berterima kasih, aku bersyukur karena anakmu mati. Aku bilang. Seneng nggak kau? Ya kalau itu contohnya siapapun, nggak usah aku lah. Semua orang pun pasti tidak setuju. Abang pun kalau begitu kan tidak setuju. Iya, tapi kan beda yang kau bahas ini. Itulah yang harus diluruskan. Kau nggak pernah mau luruskan. Kau bengkok-bengkokkan terus. Ya nggak bisa lah. Kau bengkok kan, kau bilang doa orang Kristen begitu. Mana dalilnya? Kasih tunjuk sama aku. Kalau kau tahu, kalau kau percaya, kalau kau jangan kasih tunjuk dalilnya sama aku. Kau tadi sudah tahu kau arti firman Tuhan itu apa? Janganlah dibengkok-bengkokkan. Alkitab punya jalannya sendiri. Ya silakan kau paparkan. Kenapa kau mana ayatnya kasih sama aku, biar kau tahu. Janganlah kau bilang orang Kristen ngomong doa begitu, artinya begitu beda semua dengan yang kau bilang gitu loh. Silakan kau paparkan, ya silakan. Ya kasih ayatnya, mana dalilnya? Aku minta gitu loh. Jangan hanya ngomong doang. Kau bilang ngomong-ngomong orang doang. Kau pun ngomong doangnya kalau gini. Ini dalil apa tentang kematian Tuhanmu? Lah ya kasih ayatnya mana? Biar aku kasih tunjuk kau artinya apa. Ini ayatnya nih. Bilanglah yang jelas. Aku herannya gini, sadisnya kalian punya Tuhan mati kok senang gitu loh. Ayo kan maknanya beda seperti yang kau narasimu itu loh. Nih. Metaforanya entah sampai ke langit ke berapa pun metaforamu ku tengok. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Nah, apa masalahnya? Nah, berarti Tuhan kau metong kan? Metong nggak Tuhan kau? Iya, bacalah dulu. Iya betul itu kata-kata itu. Kata-kata itu aku percaya. Ya, terus. Metong nggak Tuhan kau? Iya. Iya, oke. Ketika Tuhan kau metong, kau sedih atau bersyukur?
Ya kalau ngikutin doa yang kau contohkan ya bersyukur terus. Nah, sadis. Sadis. Udah habis. Itulah, nggak mau kau tahu Ya kenapa udah kau bilang sadis. sadis. Hah? Luruskan dulu kenapa kau bilang sadis supaya fair kita jelaskan. Jangan asal ngomong kau bilang sadis. Sadisnya di mana? Anak orang metong kau senang sadis kau. Nah itulah kau, makanya ku bilang bengkok semua yang kau bilang Kau itu tidak ada bengkok. hubungan. Kau kalau menggambarkan, kau kan udah jelas baca. Itu kan kau udah jelas sedang bahas apa. Kau tuh bukan lagi bahas manusia Tap-tap biasa. teman-teman ya, tap-tap Yellow Forest teman-teman. Ini kita udah kena APL berapa kali tadi teman-teman. Tap-tap biar kuat komal kita teman-teman. Apalagi? Iya, jadi kalau kau kasih contoh gitu, ya ndak usah lah bahas kitab suci. Soalnya kan kau udah tahu sendiri. Nih, dengerin aku ulangin sekali lagi ya. Kau kan udah tahu sendiri yang kau bahas itu kan Yesus yang mati. Yesus tuh. Kalau kau pandangnya Yesus sama kayak manusia biasa, ya betul lah kata kau itu. Makanya nggak salah memang kau. Tapi bengkok Aku semua memandang orang yang dengar. Yesus. Ah. Aku memandang Yesus bagaimana malaikat memandang Yesus. Malaikat bilang apa Malaikat memang? Gabriel saja dalam Lukas 1 nomor 31 mandang Yesus itu seorang anak laki-laki. Aku memandang Yesus bagaimana Maria memandang Yesus. Maria saja berdasarkan Lukas 1:31 dikabarkan kepada Maria kelahiran seorang anak laki-laki. Hendaklah kau beri nama Yesus. Maria ayat itu. memandang anaknya adalah anaknya manusia. Aku memandang Yesus sebagaimana Yesus memandang dirinya sendiri. Markus hanya 12 itu. nomor 29. Dia hanya itu menyatakan ayat. Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang Esa. Matius hanya 11 itu. nomor 25. Yesus itu bertuhan. Aku memandang hanya Yesus itu. bertuhan, bukan Hanya Yesus itu. itu Tuhan. Sementara kau memandang Yesus berdasarkan doktrin dari bapak-bapak gereja. Ya, jangan salah ngomong, Kak. Nah, ini jangan salah ngomong. Gak ada. Kau, lihat. Kau itu hanya bisa kasih tunjuk ayat itu loh sama aku. Mau aku kasih tunjuk ayat lain. Kalau kau mau fair, contoh Matius 1 ayat 23 kayak mana lah menurut tanggapanmu? Matius 1 berapa kita buka? Ayat 23. Aku baca ya, bentar. Ya, bukan lah. Jadi jangan pilih-pilih ayat lah. Kau kan mau bahas kami. Immanuel. Nomor 23. Iya. Oke. Nah, itu contoh satu. Mau kasih banyak bisa satu aja dulu ini. Kau urus dulu. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Siapa yang ngomong ini? Kutanya kau, siapa yang ngomong ini? Kutanya kau. Jangan dulu jawab dulu siapa yang ngomong ini. Di Lukas 1 nomor 31 siapa yang ngomong? Di Lukas 1:31 yang ngomong siapa? Gabriel kan? Sama, ini yang ngomong siapa? Aku kasih tunjuk di sini ini. yang ngomong siapa? Begitu. Yang di Matius 1 yang ngomong siapa? Ya aku tanya kau, jawablah yang ngomong ini siapa kalau kau tahu kau pintar itu. Hah? Yang ngomong Matius. Itulah, kau selalu pilih-pilih cara aman semuanya harus kepada manusia, contohnya nanti ke manusia. Itu nggak bisa, namanya juga kitab suci. Namanya juga kitab suci. Begini loh Bang, begini. Yang ngomong kok gitu luruskan. Ketika kau tanya aku tadi kan. Baca ayat sebelumnya. Matius ini siapa? Baca ayat sebelumnya. Nah, kau sekarang tanya yang ngomong di sini siapa? Ayat, kau kasih baca ya ayat udah, di atasnya. Di Matius 1 ini yang ngomong siapa? Ayat 20 baca, makanya tengok baik-baik, jangan asal kutip. Bengkok semua jadinya yang kau narasikan dan orang percaya nggak begitu. Begini loh Bang, aku nggak menghina, aku sangat hormati, tapi cara belajar itu bukan begitu. Jawab saja, di Matius 1 yang ngomong ini siapa? Ayat 20, makanya baca kau baik-baik, jangan kau tanya aku, katanya kau hebat, kau tahu kitab suci. Kayak gini aja nggak tahu kau jawab. Mana ku bacakan dengar makanya. Matius 1:20. Tetapi kau baca ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah Roh Tuhan. Nah, siapa ini yang ngomong di sini? Ya malaikat lah. Kenapa kau? Nama malaikatnya? Gimana? Siapa nama malaikatnya? Udah. Inilah makanya kan. Yang satu malaikatnya kau akui, yang ini kau akui.
Siapa nama malaikatnya? Ya Gabriel lah, konfirmasi Nggak ada di lah sini dengan nama ayat. Gabriel. Ya nggak ada lah, orang gampang Mana? banget. Nggak Itulah ada makanya Gabriel di sini. narasimu ini memang ya. Ini. Nggak boleh, bukan Nggak kayak ada gitu karena Gabriel kau di sudah sini. bahas. Di sini nggak ada nama Gabriel. Nah, iya. Malaikat. Nggak Ya, ada. Mana dikonfirmasi. di Gabriel yang mana? Konfirmasi Lukas 1 ayat 31 tadi, makanya belajar yang benar. Itu dia. Di Lukas 1 dikisahkan malaikat itu yang datang disebut Gabriel. Sementara dalam Matius ini, dalam Matius 1 tidak disebutkan siapa nama malaikatnya. Ya, Sekarang karena kau saya tidak tanya, mengerti malaikat tujuan mana yang jujur? penulisan. Dengar dulu. Banyak Malaikat kau mana belum yang ngerti. jujur, malaikat mana yang Janganlah bohong? kau bahas-bahas dengan cara-cara seperti itu. Jangan Kami nangis pun dulu lah kau. makanya belajar sampai sekarang. Kaunya yang Jangan langsung nangis menarasikan dulu, bengkok-bengkoknya kami terus. Ingat kami itu sudah Iya, sudah saya mungkin tanyakan. duluan lebih ada begitu. Ketika kau berpegang kepada Matius 1, berarti Gabriel telah berbohong Aku di Lukas 1. berpegang pada semuanya termasuk Lukas 1 ayat 31 yang kau Oke, kasih di Lukas tadi, 1 Bang. dikabarkan itu kelahiran Jangan anak kau ngotot manusia. di Lukas 1 ayat 31 aja, yang aku kasih juga ya kau pegang lah kalau kau Ya, memang sungguh-sungguh mau berarti belajar. kitab kau kontradiksi. Di Nah, kitab itulah langsung ke Matius, situ. kau harus Nggak terima sesederhana itu. Kau harus terima konsekuensinya. Ternyata salah satu malaikat kalian itu telah berdusta. Yang itulah kau bengkokkan semua, bukan Memang udah begitu bengkok, caranya memang udah bengkok belajar. kan? Kalau Orang memang udah bengkok, bengkok. aku kasih tahu kau, aku pinjam kata-katamu ya. Kalau memang udah bengkok, Cair dong, kamu iya, kalau udah bengkok, kuikuti kata-katamu. Dengar, kalau kau memang benar bilang Alkitab ini udah bengkok, ku kasih tahu kau. Ku kasih tahu kau ini, kalau memang ini udah bengkok beneran seperti kata kau. Lebih bengkoknya kau, karena kau di dalam kami ini lebih dulu dari kau. Makanya aku bilang kalau kami aja kau bilang bengkok, berarti kau lebih bengkok. Pakai logika kalau ngomong, makanya jangan sembarang ngomong kau. Cakapmu aja, kelihatannya kau pintar. Itulah makanya kata-kata kau nggak ngerti. Kau Kristen apa kau? Kau Kristen apa? Kau bilang Gak usah kau tanya aku Kristen apa. Gak usah kau tanya aku. Kalau kau bilang kami bengkok, kau lebih bengkok itu. Kau ada abad ke-16 kau. Siapa bilang? Kau nggak tahu sejarah. Udah, kau Kristen apa kau? Kau bilang kau lebih duluan daripada Islam. Kristen apa kau? Hah? Kristen apa? Mentret. Pokoknya kami lebih duluan dari kau. Gak usah kau lebih duluan, Kristen lebih duluan. apa. Kau Kristen Kalau apa kami kau? bilang bengkok, tercatatnya di Alkitab kami. Jangan kau bilang gitu. Adanya di Alkitab Mana kami. tertulis Sama aja kata-kata dengan Kristen? Di mana dalam Bible Yesus menyebut iman Kristen? Di mana? iman Kristen gimana? Terimalah kalian ya, kau Jo ya, dengar Jo. Siapa yang bilang dengar Jo. Yesus? Kau terima kenyataannya Jo. Yesus itu tidak kenal Kristen Jo. Yesus itu tidak pernah menyebut iman Kristen Jo. Yesus itu tidak pernah memberikan pengajaran kepada iman Kristen. Matius 15 nomor 24. Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Kalau kau mau masuk ke dalam kawanan domba-domba tersesat yang disampaikan Allah digembalakan oleh Yesus, kau naik kemari jangan ngomong tapi ngembek. Karena dia dikatakan diutus untuk domba. Kalau kau pengen jadi domba nggak apa-apa, masuk kau ke kawanan domba, berkaki 4 kau. Tergantung ngembek kau, Kau manusia atau domba? Matius 10 nomor 5 sampai 6. Diingatkan Yesus lagi untuk murid-muridnya, jangan masuki bangsa lain di luar dari Bani Israel. Sudahlah Yesus diutus untuk domba-domba tersesat dari Bani Israel, kau pula masuk ke kawanan domba, mau nyamar kau jadi domba. Katakan, katakan Jo, kalau kau mau jadi penumpang gelap, katakan bilang Jo. Bilang Jo. Kabur.
Doyan kali kalian. Jadi kalaupun oten-oten marah kalian, kalian taping jangan gunakan bahasa Indonesia ya. Tulisnya itu tulisnya. Udah jelas dikatakan dia diutus untuk domba. Kok ngaku-ngaku pula jadi domba kau? Oke, next. Mbak berikutnya. Mbak berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa naik turun kau itu? Ya, pajaringan. Ayo teman-teman ya, ditetep layarnya teman-teman, ditetep layarnya, low orange-nya. Ya iklan dulu ya 2 menit teman-teman. Ya bagi teman-teman yang mau mencari madu, ya mau membeli madu, silakan DM Bang Faruk. Ya Bang Faruk menjual madu seharga 180.000 teman-teman ya. Ya jika butuh madu silakan. Ya Bang Faruk di sini jual madu 180.000. Sudah 3 hari maduku nggak laku teman-teman. Sementara aku sudah dikejar-kejar sama marbot masjid teman-teman. Bentar ya, aku bisa on cam nggak ini kamera yang ini ya? Bentar ya, tengok nih teman-teman ya. Oh bisa bentar ya. Aku pakai yang ini dulu on cam, takutnya kena ban. Nah, nih, bentar aku besarkan ini ya. Nih, tengok nih teman-teman ya. Nih, kembalikan dulu kameranya ya. Bentar ya. Nih baca teman-teman ya, ntar ya, baca ya. Gak apa-apa lah like, kalau like jual madu yang penting like jangan jual Tuhan aja lah ya. Bagus. Jual madu itu dagang madu itu bagus daripada dagang Tuhan, bahaya itu. Apalagi sampai Tuhannya Bang setelah Faruk, dijual dibunuh. apakah belum ada honor buat keluarga saya kah Bang? Saya belum bisa kasih Bang, kata dia. Sabar ya Bang, saya upakan segera. Iya Bang, terima kasih. Nah, jadi teman-teman kita yang bertugas sebagai marbot untuk bersihkan masjid dan musola teman-teman sudah mengejar-ngejar gaji teman-temannya. Ya, silakan teman-teman semua yang mau berbagi membantu Bang Faruk dan juga salah satu tukang bersih-bersih ya, maaf ya, marbot ya namanya di masjid. Ya silahkanlah dibantu teman-teman semua. Cair. Itu naikkanlah lagi yang lain. Wih, oh iya. Akunnya itu yang buat naikin. Oke. Cair drum mana dia? Udah segitu aja cairnya. Apa ya Glenn? Oh, udah dari tadi ST paus udah 2 kali. Nih. Oh jangan gitu lah Kori. Iya, Itu di siapa itu? Aku di sini. FZR itu. Cair drum, cair. FZR. Itu tamu baru FZR itu. FZR selamat pagi agama Pak. FJR Syandu lagi FJR. Oke, cair drop. Bukan aku rupanya, salah. Makasih Bang Uger. Kirain si Gondrong. Scorpio, selamat pagi. Belum duduk dia. Untuk adik Ando, kamu dibolehkan ya sebenarnya bertanya 1 pertanyaan saja adik. Tadi sudah 2 pertanyaan adik. Jangan menguasai di sini, jangan menjajah kau di sini adik ya. Ya, ku tegaskan lagi kepadamu adik Ando ya. 1 rupiah pun gak ada harta opungmu di sini adik. Ya, 1 rupiah pun gak ada kontribusi harta opungmu di sini. Jangan menguasai kau di sini ya, adiknya.
Masih mending lagi Komal Bang Faruk. Kalian oten-oten ku izinkan bertanya. Komal oten mana boleh Islam bertanya. Jangan kau dikasih hati minta rempelo adik. Iya, kalau mau bebas bertanya on cam kau. Itu aturannya. Besok kau datang lagi adik ya. Siapkan pertanyaan yang paling sulit satu saja adiknya. Naik lagi besok adik. Begitu ya adik. Oke, Narwin selamat pagi. Agama apa Narwin? Narwin. Oke. Ini siapa namanya nih? Goldes, selamat Goldos. Selamat pagi, agama apa Goldos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kalau ditanya dulu baru jawab bang, baru ngucapin salam. Agama apa bang? Saya menjawab assalamualaikum ya berarti kan Islam kak. Oh alah Tuhan, Oten juga gitu bang. Kalau ditanya jawab aja bang. Oten juga assalamualaikum bang. Astagfirullahaladzim. Oten juga assalamualaikum. Kalau ditanya jawab dulu bang, kita dengar abang ngomong apa. Oke, Cah Kediri, selamat pagi, agama apa? Muslim, Islam. Mau tanya ini. Apa yang mau disampaikan? Mau beli madu ini. Bang oh, mau beli madu. Masya Allah. Bisa ongkir ke Jawa Timur. Bisa ke Jawa Timur bisa. Oh iya ya, kalau bisa saya DM Bang Faruk ya. Siap, DM sekarang. Oke. Ini nggak ada suaranya Bang Faruk. Nggak ada suaramu Bang Faro di mute. Bang Faro di mute. Oh iya. Ini ku DM Bang ya, ku DM ya sekarang ya. Ya, sebentar nanti ini masih tak privat ini DM-nya tak buka dulu. Aku turun dulu ya Bang ya. Terima kasih ya. Ya sama Bang, aku pun turun juga nih Bang. Akun yang satu ini turun ini biar bisa DM Abang ini. Cair dong. Sudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ugay selamat pagi, agama apa Gay? Agama Islam, Mbak. Oh ya, ada yang mau disampaikan? Bayu noise. Apa dia mau disampaikan Bang Ugay? Gak ada, cuma ikut gabung aja, Mbak. Bang Ugay, aku nge-like ya weh. Ya. Enggak, Mbak. Enggak ya? Ada yang mau disampaikan? Ya, enggak ada, cuma pengen gabung aja, Pak. Di bawah dulu ya Bang ya. Kita mau diskusi ya Bang ya. Iya, nge-like Bunda dikit ya. Oke. Yo, yang lainnya yang agama Kristen yang mau diskusi, silakan naik. Minta permintaan. Oke. Faisal, selamat pagi, agama apa? Islam kak. Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Pak? Sampaikannya sama Bang Faro. Itu madunya bisa dibayar ke sini enggak kak? Mau beli madu? Iya memang COD. Enggak Pak, Bapak harus save dulu. Baru nanti ongkirnya Bapak bayar di tempat. Kirimnya? Bapak tinggal di mana? Pekanbaru. Ah, itu sekitar 30-an ongkir ke Pekanbaru. Kalau harga madunya 180. 80 tambah 30 berarti dibebankan sama kita semua ya, apanya itu jadi sama ongkos kirim gitu ya kak ya? Iya. Oke lah kak. Nanti DM aja Bang Faronya Bapak Isal ya. Iya kak, makasih ya kak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramlan, woi cair dong. Ramlan, selamat pagi agak apa Ramlan?
Oke. Kalau ke Ternate nggak usah lah. Ongkirnya berat di ongkir. Nanti kalian tolak, kasihan Bang Faronya itu. Cair tuh, bukannya pun gondrong, salahku. Oke. Kenia. Kenny, aduh kalau noise langsung saya turunkan ya, sakit telinga. Maman, selamat pagi, agama apa Maman? Maman, Maman, Maman. Oke. Bayu Segara, selamat pagi, agama apa? Islam. Bayu Segara, ada yang mau disampaikan Bang? Nggak ada. Mau apa beli kacamata Bang Faruk tuh, nggak diganti kacamatanya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dabling Bang Faro, dabling. Udah duduk di sini, buktinya suaranya kan denger kan? Di tempat saya itu sudah duduk, buktinya ada suaranya kan? Aduh, noise. Bang Faro, Bang Faro. Bang Faro, hostnya di mute dulu. Teman-teman gini, buat netizen di bawah, bukan ada suara kalian dengarkan, artinya udah duduk. Kecuali nggak ada suaranya. Gitu, ada suara kan kalian dengar? Nah itu, saya bisa ngelihat udah duduk apa enggak di sini. Itu dia ya, kan ada suara kan? Bang Faro itu, itunya dari apanya ini dia? Gak bisa di DM dia. Maksudnya nggak di ini. Bang Cak Kediri tadi nggak bisa di DM dia. Masa? Rivaldo, selamat pagi, agama apa? Rivaldo. Oh ini dia Bang Cak Kediri. Oh Bang, bisa sudah tak buka sudah saya buka. Bisa masuk. Ini udah saya DM nih, nggak masuk Bang. Nggak masuk. Apa aku DM abang emang akun yang mana yang bisa di DM Bang? Akunnya Bang? Ini akun hostnya nih. Akun yang host? Iya. Oh. Atau kalau enggak WA nomor WA aja lah, nomor WA. Oke. Langsung tak transfer sekarang Bang. Langsung kirim aja rekeningnya. Bentar Bang. Oh ini aku catat aja ya di bawah ya aku catat ya. Bentar ya. Plus saya soalnya stay-nya di Malaysia Bang Faruk. Loh jadi kayak mana pengirimannya? Saya kirim ke Kediri.